Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 402, tiba di pusat oblas. Kelompok itu perlahan-lahan turun ke puncak gunung. Kalian berdua merasa aneh bahwa aku tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Yang Liang dan Yang Qing. Huang Xiaolong memperhatikan ekspresi bingung di wajah Zhao Su dan Zhang Fu, menebak keraguan yang mereka miliki. Mendengar Huang Xiaolong berbicara, Zhao Su dan Zhang Fu mengangguk. Huang Xiaolong meringkasnya dalam kalimat sederhana, musuh utama kita adalah Dewa Templar. Zhao Su dan Zhang Fu awalnya tertegun namun kemudian mengangguk, memahami maksud Huang Xiaolong. Namun, Yang Mulia, setelah kejadian ini, Dewa Templar dan Chen Tianqi akan segera menyadari pergerakan kita, mengetahui bahwa kita telah tiba di benua awan bintang. Zhao Su memperingatkan. Aku tidak pernah bermaksud untuk menutupi jejak kita. Huang Xiaolong menambahkan, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu Dewa Templar dan Chen Tianqi bahwa aku telah tiba di benua awan bintang. Kilatan tajam meledak di kedalaman pupil Huang Xiaolong saat dia mengatakan ini. Chen Tianqi. Dewa Templar. Dia harus membunuh Chen Tianqi. Dan Li Molin juga harus mati. Malam ini, kita akan beristirahat di sini, kata Huang Xiaolong sambil menatap langit yang mulai gelap. Zhao Su dan Zhang Fu mengangguk. Lil Tian menimpali, kakak, aku akan memburu beberapa babi hutan Tyrant. Huang Xiaolong tersenyum mendengar perkataan Lil Tian, lalu mengangguk, bagus. Dengan kekuatannya, Huang Xiaolong tidak khawatir tentang keselamatan Lil Tian. Babi hutan tiran adalah binatang iblis tingkat terendah di dunia roh bela diri, dan juga merupakan binatang iblis yang paling umum. Di sebagian besar daerah pegunungan atau hutan, akan selalu ada babi hutan tiran yang berkeliaran. Huang Xiaolong baru saja membuat api, tetapi Lil Tian sudah kembali, membawa beberapa babi hutan tiran, satu di masing-masing tangan dan dua lagi di pundaknya. Menonton adegan ini, ketiga orang itu tertawa. Tak lama kemudian, aroma daging Tyrant Boar panggang tercium di udara. Setelah berurusan dengan daging Tyrant Boar, Huang Xiaolong pergi ke kuil Sumi, mengamati 12 patung naga ilahi primordial kristal dan mempraktikkan 12 bentuk dewa naga. Setiap saat, tubuh Huang Xiaolong terus menyerap esensi naga sejati yang dilepaskan oleh mutiara naga. Esensi naga sejati tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi ki pertempuran seseorang, tetapi juga memperkuat jiwa mereka. Oleh karena itu, meskipun Huang Xiaolong tidak berlatih seni boneka kuno dan mandat jiwa sebanyak yang dia lakukan di masa lalu, kekuatan spiritualnya terus tumbuh lebih kuat setiap detik dari setiap hari yang berlalu. Setelah 1 jam mengamati 12 patung kristal, Huang Xiaolong memejamkan matanya. Gambar 12 naga dewa purba muncul dalam benaknya, terus berubah, dan tangannya meniru gerakan mereka. Pukulan, telapak tangan, cakar, ki naga sejati berubah menjadi bayangan naga sungguhan di kuil Sumi. Huang Xiaolong, yang tengah asyik berlatih 12 bentuk dewa naga, merasakan perubahan mendadak di laut ki-nya. Ini. Huang Xiaolong menghentikan apa yang sedang dilakukannya, merasa tercengang. Ini adalah tanda bahwa dia akan menerobos ke alam Saint Ordo keempat. Huang Xiaolong segera duduk bersila di tengah-tengah formasi 10 Buddha, sambil menjalankan taktik Asura dan kitab metamorfosa tubuh untuk menenangkan gelombang ki pertempuran yang kuat di laut ki-nya. Ki pertempuran Saint Realm berderap di meridian Huang Xiaolong dengan kekuatan dahsyat, menyebabkan rasa sakit yang tajam di setiap bagian tubuhnya. Rasa sakit yang tajam ini disertai dengan siksaan luar biasa yang berasal dari jiwanya, seolah-olah ada puluhan ribu jarum yang menusuk jiwanya sekaligus. Huang Xiaolong merasa takut, namun dia berpegang teguh pada tekadnya, mengalihkan aliran ki pertempuran alam suci untuk menghancurkan penghalang alam suci tingkat keempat. Setengah jam berlalu. Huang Xiaolong sepenuhnya diselimuti kabut ki naga sejati, dan siluetnya hampir tidak terlihat di dalam. Dari waktu ke waktu, cahaya hitam yang menyilaukan berkilauan di kabut. Naga kembar hitam dan biru melayang di atas kepala Huang Xiaolong, memancarkan lingkaran cahaya hitam dan biru yang cemerlang. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika suara renyah terdengar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya bergetar ketika 3 cahaya intens yang berbeda dari emas, hitam, dan merah bara terbang ke langit. Gelombang energi yang mengerikan menghantam keluar lagi dan lagi. Secara bertahap, gelombang kejut energi ini menghilang dan ki naga sejati kembali ke tubuh Huang Xiaolong. Kilatan khas bersinar di pupil Huang Xiaolong saat dia membuka matanya. Merasakan kekuatan yang mengalir deras di dalam tubuhnya, Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan meninju udara. Seperti badai yang mengamuk, angin menderu seakan tak berujung, diikuti oleh ledakan gemuruh di kejauhan. Kekuatan pukulan Huang Xiaolong merobek ruang hampa. Mata Huang Xiaolong berbinar gembira melihat hasil ini. Hanya dari ujian kecil ini, ia menemukan bahwa kekuatannya meningkat setidaknya 5 hingga 6 kali lipat setelah menerobos ke alam Saint Ordo keempat. Sekarang, hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya, Huang Xiaolong yakin bahwa dia punya kekuatan yang cukup untuk membunuh seorang ahli alam Saint Ordo kelima awal.
Pada saat yang sama, Huang Xiaolong menyadari bahwa setelah ia menerobos ke alam Sein tingkat keempat, energi esensi sejati di dalam dantiannya mengalami transformasi. Di masa lalu, energi esensi sejati Huang Xiaolong berputar-putar di atas ruang dantiannya, sedangkan sekarang, energi itu terpisah. Tidak, energi itu mengelompok menjadi 7 awan. Meskipun tampak lebih kecil, dia jelas merasakan bahwa energi dan kekuatan yang terkandung dalam 7 awan esensi sejati kecil ini tidak diragukan lagi lebih mematikan daripada sebelumnya. Setelah memeriksa perubahan baru dalam tubuhnya, Huang Xiaolong keluar dari kuil Sumi dengan suasana hati yang puas. Di luar, langit cerah dan terang, dengan matahari bersinar tepat di atas kepala mereka. Saat itu sudah tengah hari. Yang mulia, kau keluar. Melihat Huang Xiaolong muncul, Zhao Su dan Zhang Fu memberi salam. Melihat kekhawatiran di wajah mereka, Huang Xiaolong bertanya, berapa lama aku berlatih secara tertutup kali ini? Zhang Fu menjawab, Yang mulia, kali ini sudah 11 hari. 11 hari. Huang Xiaolong tercengang. Dia mengira itu akan memakan waktu paling lama 7 hari, tetapi dia justru membutuhkan waktu 11 hari. Yang mulia, kamu berhasil menerobos. Tiba-tiba, Zhao Su menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi tercengang. Setelah Zhao Su menunjukkannya, Zhang Fu juga menyadari ada yang berbeda pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tersenyum malu dan mengangguk, ya. Zhao Su dan Zhang Fu sangat gembira. Berlutut satu kaki, keduanya mengucapkan selamat serempak, selamat kepada penguasa karena telah berhasil menembus alam Sein Ordo keempat. Alam Sein tingkat keempat. Begitu seseorang melangkah ke alam Sein tingkat keempat, mereka adalah ahli alam Sein tingkat menengah, baik Zhao Su maupun Zhang Fu tahu betul apa artinya ini. Huang Xiaolong tertawa, ayo, berdiri. Baru pada saat itulah mereka berdua bangkit berdiri. Pada saat ini, Lil Tian berlari ke sisi Huang Xiaolong dan berkata, kakak, kamu keluar. Hebat, malam ini kita bisa makan daging Tyrant Boar. Huang Xiaolong terkekeh, malam ini, kita akan memanggang 10 dari mereka. 10. Mata Lil Tian berbinar seperti bintang mendengar kata-kata Huang Xiaolong. Beberapa saat kemudian, kelompok Huang Xiaolong meninggalkan tempat itu, melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa hari kemudian, mereka meninggalkan wilayah Oblast Selatan. Markas besar Gerbang Asura terletak di daerah pusat benua awan bintang. Untuk mencapai daerah pusat, kelompok Huang Xiaolong harus menempuh perjalanan melalui 20 kota di daerah selatan. Dengan kecepatan mereka akan membutuhkan waktu 2 bulan untuk mencapai daerah pusat. Meskipun benua awan bintang tidak dipenuhi oleh binatang iblis yang berkeliaran, kelompok Huang Xiaolong masih mempertahankan rutinitas yang sama, yaitu bepergian di siang hari sambil berhenti untuk beristirahat atau berkultivasi di malam hari. Sebulan kemudian, Huang Xiaolong akhirnya menstabilkan terobosannya baru-baru ini. Selama 1 bulan ini, Huang Xiaolong telah sepenuhnya menaklukkan 30.000 Poison Core Scarab dari Origin Forest. 2 bulan berlalu. Di udara di atas wilayah laut tertentu yang terletak di Oblast Tengah, lampu berkedip-kedip dan siluet Huang Xiaolong, Lil Tian, dan yang lainnya muncul. Setelah perjalanan 2 bulan dari Oblast Selatan, kelompok Huang Xiaolong akhirnya mencapai wilayah Oblast Tengah. Bagian laut ini berada di sisi timur Oblast Tengah, bernama Laut Bunga Persik. Pulau-pulau di laut ini dipenuhi bunga persik yang sedang berbunga, kelopak bunga berwarna merah muda terbawa ke laut sepanjang tahun, itulah sebabnya laut ini diberi nama Laut Bunga Persik. Yang mulia, salah satu cabang gerbang Asura kita berada di salah satu pulau di depan, tetapi orang yang bertanggung jawab atas cabang ini adalah orang kepercayaan Chen Tianqi, Wang Gang. Kata Zhao Su.